Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang servis TV lagi teman ya. Cara memperbaiki TV Polytron. Ini TV tabung yang masih cembung ya. Polytron. Oke, Polytron. Ini tipenya 123 ya. Polytron 123 3-in-1 TV. Itu serinya. Jadi TV ini rusaknya kata yang punya mati total teman ya, mati total. Tapi kayaknya kalau dugaan saya tuh setrumnya masuk teman ya. Jadi arus listriknya atau tegangan listriknya sudah masuk ke mesin TV-nya, tapi si TV nggak mau nyala, mungkin tegangannya drop. Oke, dan ini sudah saya bongkar teman ya. Oke, saya perlihatkan dulu. Nah, ini sudah saya bongkar. Oke, jadi pas saya bongkar TV-nya nggak saya videokan. Ini sudah saya bongkar TV-nya. Ini tampak mesin TV-nya, mesin TV Polytron 20 berapa ya? Oh, ini serinya teman ya. Itu seri TV-nya. Tadi seri TV-nya ini. Nah, ini tipe PN20P123. Oh, berarti 20 in. Ini pakai IC tempel ya, pakai IC SMD, IC kromanya di sini. Terus ini sudah saya bongkar tapi belum saya apa-apakan teman ya. Baru saya akan cek aja. Ini sudah saya copot rangkaian atau modul RGB metriknya. Ini belum saya apa-apakan, ini baru saya bongkar. Coba kita nyalakan dulu teman ya. Ini saya jumper pakai lampu bohlam 100 watt teman ya. Saya seri input tegangannya pakai lampu bohlam 100 watt biar aman nanti kalau ada konslet nggak jeglek listriknya. Oke, kita coba nyalakan TV-nya. Oke, di mesin TV ada bunyi seperti apa ya, bunyi cit gitu dari rangkaian power supply-nya di bagian primer kayaknya. Kalau nggak salah itu bunyi trafo switching-nya teman ya. Oke, kita akan cek dulu tegangannya. Ini posisi multitester di selektor DC ya teman ya, DC. Jangan di AC karena kalau kita cek dulu tegangan output sekundernya. Ini ya. Oke, pertama di mesin TV itu yang pertama kita cek adalah tegangan B+ ya, tegangan B+ atau VCC untuk ke bagian pin flyback ya, B+. Jadi B+ itu tegangan utamanya. Kalau B+ nya drop pasti tegangan yang lain biasanya ikut drop ya teman ya. Oke, kita cek B+. B+ terbaca 72,6. Yang harusnya normalnya itu B+ tegangannya 110 sampai 115 volt ya untuk TV Polytron. Tapi untuk TV-TV yang lain bisa lebih dari itu. Kalau untuk TV Polytron ini sekitar 110 sampai 115 volt itu normalnya. Dan ini drop sampai 72,5 volt. Oke, tegangan B+ sudah drop, udah ketahuan nih rusaknya TV ini, mati total, nggak bisa nyala gara-gara tegangannya drop teman ya. Jadi setrum sudah masuk, tegangan listrik PLN sudah masuk di bagian primer, lewati fuse, lewati MI filter, dioda break, elko besar ini elko besar 4308 volt ya untuk suplai ke MOSFET dan switchingnya. Dan tadi B+ sudah terukur 72 volt, jadi ngedrop ya tuh. Coba kita cek lagi tegangan 50 volt di sini. 50 volt mana ya? Nah, ini 50 volt. Kita cek apakah juga drop. Oke. Ini juga drop namanya 27,4 27,5. Naik turun nggak stabil. Harusnya 50 volt, ini sekitar 40, harusnya 40 volt ke atas ya normalnya. Terus kita cek juga tegangan 8 volt di sini. Tegangan 8 volt ini untuk VCC atau supply IC chroma. 8 volt terbaca 1,8 volt. Ngedrop jauh ya. 14 volt plus 2,4 volt ngedrop. Terus tegangan 5 volt ini untuk IC program teman ya, IC memori. Ini sini nggak ada IC memorinya. Ini IC program 5 volt. Oke, 5 volt terbaca 1,6 volt. Jauh ngedropnya teman ya. Udah terbaca tuh. Ngedropnya sangat jauh, 33 volt
33 volt juga drop ke 22,3. Nah sekarang di tegangan ini plus 14 VA ya, 14 VA ini di sini bisa kelihatan plus 14 V atau biasanya 14 VA ya teman-teman. Ini kita cek. Nah di tegangan 14 VA ini terbaca 2,4 volt DC, harusnya 14 volt atau lebih ya, harusnya sekitar 13 sampai 15 voltan di sini ya. Nah pertanyaannya kenapa kok, oke saya cabut dulu. Pertanyaan kenapa kok TV ini mati gara-gara tegangannya drop? Oke, karena kalau tegangannya drop pasti supply seperti supply B+ yang harusnya 115 itu jadi 72 volt tadi itu nggak bisa mengangkat flipbacknya nyala ya, tentunya nggak bisa karena ngedrop jauh sekali. Terus tegangan 5 volt ini, tegangan 5 volt ini bisa juga disebut sebagai tegangan standby ya, atau tegangan ketika TV standby itu harus ada tegangan 5 volt ini utama. 8 volt juga utama untuk start TV-nya. Kalau 8 volt hilang nggak bisa start TV-nya. Terus tegangan 50 juga teman ya. Tegangan 50 volt di TV Polytron ini untuk apa ya? Untuk driver horizontalnya. 50 volt itu untuk supply tegangan trafo horizontal atau bagian driver horizontalnya. Jadi kalau 50 volt ini ngedrop, TV-nya nggak bisa nyala. Mungkin tegangannya nggak drop tapi si flipback nggak nyebur gara-gara 50 volt ini ngedrop. Oke, dan di sini setelah kita cek semua tadi tegangan di TV output sekundernya tadi ngedrop semua, mulai dari B+ 50 volt, 8 volt, 5 volt, 14 volt itu ngedrop. Nah penyebab dari ngedrop ini banyak faktor teman ya. Pas tadi saya cek di tegangan, saya colokkan lagi tegangan sini 14 VA ya, 14 VA 2,4 volt ngedrop jauh teman ya. Jadi tegangan maksud saya tegangan 14 VA ini atau 14 volt ini itu ada hubungannya dengan rangkaian feedback atau rangkaian umpan balik di bagian optocoupler ya. Jadi tegangan 14 VA ini ada hubungannya untuk supply umpan balik atau untuk feedback dari rangkaian primer power supply. Ini ada optocoupler. Jadi sini ada rangkaian penstabil tegangan teman ya. Ada variabel resistornya juga. Itu ada hubungannya, tegangannya ada yang masuk, ada yang disuplai dari 14 volt ini. Nah kalau si tegangan 14 VA ini ngedrop, pasti suplai umpan balik ke bagian primer itu juga ngedrop. Akhirnya tegangan sekunder atau output dari trafo switchingnya ini semuanya juga ikut ngedrop semua teman-teman, karena gara-gara ini tadi si tegangan umpan balik atau tegangan feedback yang diambilkan dari 14 VA ini ngedrop. Akhirnya rangkaian penstabil tegangan pun deteksi adanya drop teman-teman ya, nggak bisa bekerja normal. Jadinya umpan balik ini suplai tegangannya ngedrop ke bagian primer. Jadi bagian primer pun mendeteksi tegangannya juga ikut drop ya, nggak bisa mengosilasi trafo, tegangannya dilebihkan gitu ya. Jadi akhirnya drop semua. Ini 14 VA ini sangat penting di TV Polytron, khususnya TV Polytron yang seri ini teman ya. Karena tegangan 14 VA sudah saya katakan tadi, 14 VA itu ada hubungannya dengan rangkaian umpan balik. Rangkaian umpan balik atau feedback optocoupler ini salah satu tegangannya diambilkan dari tegangan 14 VA sebagai tegangan sampelnya teman ya, tegangan sampel. Jadi 14 VA ini sebagai sampelnya. Kalau tegangannya 14 VA ini ngedrop, otomatis semua tegangan outputnya juga ikut drop semua. Begitu teman-teman. Oke. Dan mungkin tegangan 14 VA ini ngedrop gara-gara elko-nya kering teman ya. Kapasitor elektrolit atau elko-nya di sini ini seringkali elko-nya nilainya berkurang atau nilainya kering ya. Elko-nya kering, akhirnya nggak stabil tegangannya ada tegangan ripple-nya, atau juga dioda yang short teman. Tapi seringnya itu elko yang kering. Kalau dioda itu jarang di TV Polytron. Kalau TV Polytron yang seri lama ini seringnya kerusakan itu elko kering atau elko meledak ya, atau elko-nya yang sudah
nilainya berkurang ya alias kering tadi. Jadi seperti itu teman penyebabnya. 14 VA ini ngedrop mungkin gara-gara elko nya kering. Coba saya akan ganti si elko 14 VA ini agar tegangannya naik. Nanti tegangan sampelnya ini diumpan balikkan ke optocoupler dan ke bagian primer, nanti outputnya juga ikut naik ya, normal lagi. Coba saya ganti dulu si elko nya ini, apakah nanti langsung berhasil nyala TV nya. Oke, saya akan ganti dulu. Oh ya, tadi saya sempat mencabut ini dulu teman ya, saya sempat mencopot transistor horizontal, TR horizontalnya saya copot dulu biar aman. Nanti saya copot dulu, nanti kalau tegangannya sudah naik nanti tinggal sudah normal lagi, jadi tinggal saya pasang lagi TR horizontalnya. Oke teman-teman, ini sudah saya ganti elko nya. Ini elko nya teman ya, ini elko yang ada di sini tadi, yang ada di tegangan 14 VA untuk umpan balik ke bagian primer ya, dan 14 VA ini juga untuk dibagi lagi tegangannya menjadi tegangan 5 volt dan 8 volt. Ini elko nya udah saya copot, udah saya ganti juga. Elko nya nggak kelihatan, 25 volt 1000 mikrofarad nih, kok raketak lah bro. Nah ini 25 volt 1000 mikrofarad ya. Tadi saya ganti pakai yang lebih besar ukuran mikrofaradnya, jadi 2200 mikrofarad 25 volt ya. Saya ganti lebih besar, kenapa? Karena biar TV nya jadi lebih awet, tegangannya jadi lebih stabil ya. Oke, ini sudah saya ganti, langsung aja saya colokkan, tapi ini belum saya pasang transistor horizontalnya. Coba saya cek tegangannya dulu. Oke, bismillah, udah nggak tawon. Oke, ini TV udah nyala. Oke, indikator udah nyala teman ya. Oh iya, tadi pas sebelum saya ganti elko nya itu lampu si lampu indikatornya juga kedip-kedip sangat cepat teman ya. Sebelum saya ganti itu lampu indikator LED merah ini tadi nyala tapi kedip-kedip itu, kedip-kedip cepat ya. Seperti ya kurang tegangan betul, karena ngedrop tegangannya di kedip-kedip. Tapi setelah saya ganti elko nya, lampu LED merah nyala normal ya, menandakan standby. Oke, kita karena belum dipasang transistor horizontalnya, jadi TV mendeteksi adanya proteksi teman ya, adanya protek atau sinyal proteksi dari sini, dari area vertikal itu mengirim sinyal ke bagian sini, bagian IC chroma. Jadi TV nya protek atau tegangannya ngedrop lagi, karena sistem protek dan sistem power supply nya TV Polytron itu kalau ada protek tegangannya langsung turun temen ya, turun semua maksud saya. Jadi kalau ada protek ataupun masih posisi standby seperti ini, posisi off ya, itu tegangannya dari output power supply itu semuanya ngedrop semua, termasuk tegangan B plus 50 volt 5 volt itu juga ikut drop. Oke, ini sebelum ini masih standby, coba saya cek lagi 5 volt 1,8 dan 115 28,8. Ingat, ini bukan ngedrop rusak temen ya. Jadi sistemnya power supply TV Polytron itu yang di off kan tuh nggak cuma si horizontalnya. Biasanya kan kalau TV yang lain tuh biasanya cuma di off kan sistem driver horizontalnya, tegangannya masih tetap ya. Kalau TV Polytron ini kalau posisi standby, dia juga mematikan rangkaian horizontal, juga ngedrop tegangannya. Oke. Kesana mbah. Oke, saya nyalakan dulu teman ya. Oke, ketika dinyalakan karena belum dipasang transistor horizontal nanti akan protek teman ya. Oke, nyalakan sebentar. Kita cek sekejap aja. Tegangan B plus terbaca normal 109,1, normal ya, 100 mendekati. Oke, langsung drop karena belum saya pasang horizontalnya. Oke, kita pencet lagi. Kita cek tegangan 50 volt, harusnya 40 ke atas, betul 45 volt normal, dan langsung drop karena TV protek belum dipasang horizontalnya, dan playback otomatis belum nyembur ya karena belum dipasang horizontal. Oke, kita pencet lagi, kita cek tegangan 8 volt sekejap. Ini agak drop 6,4. Mungkin ada elko lagi yang ngedrop ya, ada elko kering ya, tapi
Tadi secara keseluruhan sudah dicek, tegangannya sudah normal, mendekati normal lah. Cek lagi 5 voltnya, 5 volt 4,8 normal, langsung ngedrop nanti. Oke, berarti normal ya. Oke, saya akan coba dulu memasangkan transistor horizontalnya. Apakah TV langsung nyala normal atau ada elko yang lain yang rusak ya? Oke, saya pasang dulu, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Jangan lupa klik tombol subscribe ya. Klik tombol merah tulisannya subscribe di bawah video, diklik sampai warnanya berubah jadi abu-abu, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru selanjutnya. Ingat, klik subscribe-nya dulu ya, karena subscribe itu gratis. Subscribe itu gratis. Oke, kita pasang dulu. Oke teman, ini transistor horizontal sudah saya pasang, solder teman ya. Oke, ini di bagian input power supply-nya atau input AC PLN-nya saya seri tadi ya, pakai lampu bohlam 100 watt, 2 buah lampu bohlam biar lebih aman nanti ya. Oke, ini udah saya nyalakan. Aduh, saya pakai sarung tangan bro biar lebih aman lah, safety. Oke, ini lampu indikator sudah menandakan nyala, standby, jadi TV masih posisi off. Ini kita cek tegangan lagi, B plus harusnya ya segini karena masih standby. Oke, kita coba nyalakan, apakah langsung nyala TV-nya ataukah langsung normal, langsung muncul gambar. Nyalakan. Oke, lampu indikator padam. Nah, ada bunyi desis dari flipback ya, bunyi nyembur flipbacknya. Cek tegangan B plus terbaca 108,3 volt normal, alhamdulillah, sip. 8 volt kita cek 7,7 volt normal, 5 volt 4,7 normal juga, terus 33 volt 30,5, 50 volt 46,5 normal juga, 14 volt ini 14 volt kita cek apakah normal. Oke, 14 volt terbaca 12,5 volt ya, toleransi normal lah. Nanti saya cek lagi ya, mungkin ada elko di 14 jalur 14 volt yang mungkin drop lagi ya teman ya. Ini tapi ini udah normal ya. Oke, tegangan ini sudah nyembur teman-teman, flipbacknya tanda dengan suara desis dari flipback ya. Tegangan 185 volt untuk suplai RGB metrik terbaca 161,2. Oke, kita lihat layarnya apakah nyala. Oke, sip. Nah, ini teman, oke langsung normal, alhamdulillah. Lihat ya, ada bunyi, emang ada bunyi. maaf. Maksud saya tampilan sudah keluar nih. Layarnya sudah muncul, gambarnya sudah muncul, udah tampil ya, udah nyala normal ini. Ini ada hijau-hijau nih, efek magnet temen ya, efek magnet degaussing karena rangkaian degaussingnya belum saya pasang, jadi ada hijau-hijaunya. Gak apa, nanti saya pasang. Yang penting tampilan sudah muncul logo Polytron DP, Digital Intelligent Picture Enhancement. Oke, udah muncul logo Polytron dan logo background birunya. Udah jos ini. Ini ada apa ya? Seperti berbayang-bayang. Itu karena efek kamera aja teman ya. Yang penting ini sudah, kalau kenyataannya ini sudah nyala. Oke, mati gara-gara standby ya. Kita nyalakan lagi coba ya. Kameranya ribet. Coba nyalakan lagi. Oke. Waduh, maaf teman, kameranya ribet ini. Kameranya ribet. Nah, ini di kamera mungkin atau di video mungkin ada muncul ya garis-garis bergetar-getar gitu teman ya. Mungkin efek bergetar-getar tadi ya. Ada bayang-bayang itu karena efek kamera aja, yang ini kenyataannya sudah normal. Duh, gak boleh kena solder. Oke, saya rapikan dulu, nanti saya coba lagi. Oke, sip, alhamdulillahirobbilalamin. Oke teman-teman, ini sudah saya rapikan ya mesin TV-nya. Tadi setelah ganti elko-nya, ini elko-nya tadi ya, yang elko 8 elko di bagian tegangan 14 VA atau di bagian tegangan yang suplai ke umpan balik tuh, elko-nya udah saya ganti tadi ya.
Dan tadi juga saya menyolder ulang teman ya. Jangan lupa juga kalau TV Polytron itu atau TV lama disolder ulang. Disolder ulang di bagian ini rangkaian RGB metrik ya, yang ada di belakang leher CRT-nya ini, yang ada di sini. Yang ada di katodanya, katoda tabung. Oke, nanti sudah saya solder juga. Yang perlu disolder ulang itu yang pertama bagian primer teman, ini bagian primer power supply. Yang kedua bagian sekunder power supply, termasuk itu TR penguat ya, transistor penguat disolder ulang. Terus bagian elko juga solder ulang. Terus resistor yang ini, resistor yang wattnya besar ini ya, contohnya 2 resistor ini disolder ulang juga. Ada di bawah sana juga disolder pokoknya. Terus area ketiga yaitu di bagian vertical out, di bagian vertikal ya, di bagian IC vertikal disolder ulang, termasuk juga IC-nya. Terus bagian flipback, kaki flipback disolder ulang biar gambar lebih jernih nanti. Terus di bagian horizontalnya juga, terutama di bagian ini transistor horizontal dan drivernya. Drivernya ada di sini teman, mana ada drivernya ya? Oh ini di sini, ini di bawah sini, trafo drivernya. Terus bagian audio atau driver amplifiernya itu aja. Yang penting bagian RG metrik, power supply primer, power supply sekunder, horizontal dan vertikal. Itu yang penting untuk disolder ulang. Pokoknya bagian panas perlu disolder ulang biar lebih awet TV-nya. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita coba nyalakan. Ini stekernya saya tancapkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah ada desis dari flipback. Nyala. Kita lihat ke depan gambarnya. Teman, udah nyala teman ya. Gambar sudah muncul, rasternya sudah nyala. Tulisan logo Polytron. Nih, logo Polytron DP. Oke ya. Ini yang hijau-hijau di sini ya, noise gambar atau efek magnet hijau. Tadinya hijau di sini sudah hilang karena rangkaian degaussing. Rangkaian degaussing ini teman ya. Rangkaian degaussing ini menuju ke PTC itu sudah pasang. Kalau ini lupa dipasang nanti ada efek pelangi atau gambarnya pelangi, ada hijau atau merah atau birunya di layarnya ya. Jangan lupa dipasang. Rangkaian degaussingnya penting ya, untuk membuang magnet-magnet, sisa-sisa magnet yang ada di tabung ini. Oke, ini ada garis-garis bergetar-getar itu atau berbayang-bayang itu karena efek kamera aja. Nyatanya ini sudah normal ya. Apa? Kalau sebenarnya udah normal, tapi kalau di kamera mungkin ada berbayang-bayang gitu gambarnya karena efek frekuensi dari tabung ini ya. Oke, sudah normal. Coba kita matikan, nyalakan lagi. Oke, sip, mantap temen. Yang penting TV ini sudah bisa nyala. Yang tadinya kan mati total ya temen ya, tegangan atau arus PLN masuk tapi tegangannya drop. Dan sekarang tegangannya sudah normal semua, nggak drop semua temen ya, sudah normal dan TV juga sudah nyala. Mungkin seperti itu dulu video kali ini. Nanti tinggal saya bungkus dan tinggal di uji coba pakai gambar ya. Yang penting sudah nyala dulu. Itu. Sekian dulu video kali ini. Semoga informasi saya berikan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini. Silahkan klik tombol subscribe di video, diklik tombol merah tulisannya subscribe di video, diklik sama warnanya berubah jadi abu-abu dan jangan lupa nyalakan loncengnya di sebelahnya agar tidak ketinggalan video baru selanjutnya. Terima kasih bila saya ada salah-salah kata ataupun banyak kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bisa dikoreksi di kolom komentar. Bila ada yang bertanya atau request video silahkan tulis kolom komentar juga. Terima kasih. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa bersyukur. Tetap semangat. Semoga sehat selalu. Tetap jaga kesehatan. Protokol kesehatan tetap dilakukan teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Boom.